warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Sofiyah Nasir Al-Mar'i dan juga jamaah kajian Tawangsari Mengaji yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, terutama yaitu nikmat taufik, nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita bisa menjalankan ya setidaknya dua amal ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ya kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu alhamdulillah kita dapat menjalankan salat Isya dengan berjamaah, yang mana salat Isya ini merupakan amalan yang sangat utama, salah satu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salat yang kata Rasulullah SAW merupakan salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, asqalus salati indal munafikin salatul isya wa salatus subah. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan, yaitu salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Ya, dan alhamdulillah karena taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa menjalankan ibadah yang berat tersebut. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya orang-orang itu mengetahui pahala yang Allah siapkan untuk dua salat tersebut, yaitu salat Isya dan salat subuh dengan berjamaah, la atauhuma walau habwan, maka sungguh mereka akan datang ya walaupun harus dengan merangkak. Ini jika seandainya pahala salat Isya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan datang berbondong-bondong untuk hadir ke masjid. Semuanya mengharapkan, menginginkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan tersebut. Tapi Allah ingin menguji. Allah ingin menguji mana hamba-hambanya yang jujur dalam keimanannya. Oleh karenanya Allah tidak tampakkan pahala tersebut.
Akan tetapi ditampakkan maupun tidak ditampakkan oleh Allah, ya kita mengimani bahwasanya Allah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjalankan salat Isya dan salat subuh dengan berjamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang mengerjakan salat Isya dengan berjamaah yang baru saja kita kerjakan bersama-sama, apa kata Rasulullah? Ya ka'anna shalla nisfal lail. Maka seakan-akan ya dia itu telah mengerjakan salat setengah malam penuh. Pahala ya 4 rakaat salat Isya yang kita kerjakan, yang mungkin hanya butuh waktu 5 menit 7 menit kurang lebih sedikit ya, tapi pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan salat setengah malam penuh. Kemudian setelah amalan yang pertama salat Isya dengan berjamaah, alhamdulillah dengan taufik hidayah dari Allah kita bisa menjalankan amalan yang berikutnya, amalan yang kedua yang tidak kalah penting, yang juga merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, mempelajari ilmu agama, belajar ilmu agama, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Kita semuanya datang dari rumah kita, ya, entah itu jaraknya dekat maupun jauh. Kita hadir ke masjid ini, entah itu kita berjalan kaki atau naik kendaraan. Maka ini masuk dalam sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, kita semuanya menempuh suatu jalan. Ya. Untuk apa kita menempuh suatu jalan? Ya. Yaltamisu fihi ilman, untuk mempelajari ilmu agama, untuk mendengarkan ilmu agama disampaikan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, demi Allah. Ya, demi Allah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada kebanyakan hambanya. Allah berikan kepada kita taufik hidayah, Allah berikan kepada kita kemudahan, kesempatan, kemauan untuk bisa hadir di majelis ilmu di saat kita tahu ya orang-orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi kita juga punya kesibukan dunia. Ya, tapi kita sempatkan 30 menit, kita sempatkan 40 menit, ya, lebih daripada itu kurang sedikit, ya. Kita sempatkan untuk duduk di majelis ilmu. Ya, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar, taufik yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan kajian malam hari ini, ya, di sini ya saya ingin sedikit menyampaikan satu nasihat yang mana nasihat tersebut utamanya adalah nasihat untuk saya pribadi. Ya, demi Allah, ini nasihat ya terkhusus untuk saya pribadi dan secara umum untuk kaum muslimin sekalian, untuk yang hadir di majelis ilmu ini. Ya, nasihat yang paling baik yang dikatakan oleh para ulama, nasihat yang seharusnya ya kita sampaikan nasihat tersebut, karena tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat tersebut. Nasihat apa itu? Yaitu nasihat untuk mengingat kematian. Nasihat yang paling baik untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin, yaitu nasihat agar mereka senantiasa ingat dan terus mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, "Wa kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai peringatan, sebagai nasihat untuk manusia. Ya. Maka para ulama mengatakan nasihat yang paling baik
yaitu nasihat, kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati, ya bahwasannya ya kematian ada di hadapan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Satu hal yang seharusnya kita terus mengingatnya, dalam keadaan apapun kita harus mengingat hal tersebut, yaitu bahwasannya ya kita kelak cepat atau lambat pasti akan mendapati ajal kematian kita. Siapapun kita, muda, tua, kaya, miskin, sehat, sakit, siapapun itu, ya suatu saat nanti cepat atau lambat pasti dia akan ya mendapati ajal kematiannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semuanya akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa nantinya pada hari kiamat dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses sesungguhnya. Dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berhasil sesungguhnya, yaitu orang yang nantinya diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, ya semuanya adalah kenikmatan yang menipu. Harta, jabatan, keluarga, semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Dahulu kita sampaikan tentang fitnah-fitnah dunia, di mana di dalamnya fitnah yang paling besar adalah fitnah harta. Ya, kemudian fitnah jabatan, fitnah wanita. Ini adalah fitnah yang luar biasa, yang dapat dengan mudah ya menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua apa yang ada di alam bumi ini, manusia, hewan, semuanya akan binasa. Semuanya akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mulia. Semuanya kita, ya, suatu saat nanti, dan pada hakikatnya sekarang ini kita sedang antri. Ya, kematian ada di hadapan kita. Kalau sakit mungkin kita bisa sembuh. Ya, ada bencana-bencana mungkin kita bisa selamat. Kalau sakit kita bisa pergi ke dokter, bisa beli obat, kemudian kita sembuh karena izin Allah. Ya, mungkin kita bisa selamat dari ya musibah-musibah karena ada penolong dan yang lainnya, tim penyelamat. Tapi ketahuilah kaum muslimin, ketahuilah jika ajal sudah tiba saatnya, dan semuanya sudah ditetapkan ajalnya, dan kalau ajal itu sudah tiba waktunya, maka tidak ada lagi tim penolong, tidak ada lagi tim penyelamat, ya, tidak ada lagi daya dan upaya, tidak ada lagi apapun itu usaha untuk menyelamatkan kita dari kematian tersebut, tidak bisa.
Kemanapun kita pergi, dimanapun kita sembunyi, dimanapun kita berlindung, ya kematian itu akan terus ya mengintai dan akan menjumpai kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian sembunyi, dimanapun kalian lari, yudrikumul maut, kematian itu akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berlindung bersembunyi di balik benteng-benteng yang kokoh. Ya. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian takutkan, kematian yang kalian khawatirkan, yang kalian lari dari kematian tersebut, ya, fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwasanya kematian itu akan menjumpai kalian. Apapun usaha kita untuk ya tetap terus hidup selamat dari kematian tidak bisa. Kalau kita usaha sembuh dari penyakit bisa. Kita usaha untuk selamat dari musibah bisa. Tapi kita menyelamatkan diri dari kematian tidak bisa. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Ini yang kita khawatirkan. Yaitu setelah kematian, maka kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, Rabb yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib maupun hal-hal yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan, akan membuka, ya, akan mengabarkan semua apa yang kita kerjakan. Di dunia kita sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah. Ya, di dunia ya kita melakukan hal-hal ya kemaksiatan. Nanti pada hari kiamat semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kematian, jika ajal itu datang, maka siapapun tidak bisa ya menundanya sebentar saja, walaupun 1 menit. Minta ditunda tidak bisa, atau minta dimajukan tidak bisa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat, setiap manusia itu sudah ditetapkan ajalnya masing-masing. Fulan ya meninggal nanti pada hari ini tahun ini. Fulan meninggal pada hari ini tahun ini, ya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba waktu ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak bisa untuk menundanya sebentar saja, tidak bisa. Pun juga tidak bisa ya mempercepatnya walaupun hanya sesaat, tidak bisa. Jadi kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita agar kita ini terus ingat. Ya. Terkadang kita ingat kematian, terkadang kita lupa. Terkadang kita hanya mengingat kematian kalau melihat ya orang meninggal dunia baru kita mengingat kematian. Ya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah setiap saat, apapun keadaan kita, ya kita perbanyak untuk mengingat kematian. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa
pemutus kelezatan tersebut? Kata beliau, al-maut. Jadi perbanyak oleh kalian untuk mengingat kematian. Rasulullah SAW yang memerintahkan kita agar kita ya banyak-banyak mengingat kematian. Oleh karenanya ya, orang yang mengingat kematian, kita diam ya, kita merenung, kita mengingat kehidupan akhirat, kita mengingat bagaimana nanti nasib kita ketika kita berjumpa dengan Allah, kita mengingat ya tentang kematian, maka itu adalah ibadah. Kita duduk ya, kita berbaring, kita merenung ya tentang hari kiamat, ya kita merenung tentang kematian, ya maka itu adalah ibadah. Ya karena ya mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan para ulama ya mereka mengatakan bahwasannya dengan mengingat kematian maka orang itu akan mendapatkan banyak manfaat. Dengan mengingat kematian ya, yang pertama ya dia itu ibadah. Dengan mengingat kematian itu adalah ibadah, maka dia berpahala. Tapi di samping itu dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Setidaknya ada 3 keutamaan, 3 manfaat. Ini manfaat yang luar biasa ketika kita banyak mengingat kematian. Para ulama mengatakan man aktsara dzikra al-mauti ukrima bisalas. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan, dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Apa 3 keutamaan tersebut? Yaitu yang pertama, yaitu ta'jilut taubah. Segera untuk bertaubat. Yang kedua, al-qanaatu fil qalb. Dengan mengingat kematian, maka dia akan qanaah, dia akan memiliki hati yang qanaah. Qanaah itu nerima, ridho dengan apapun yang Allah berikan. Yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah. Dia akan semangat dalam beribadah. Akan semakin semangat dalam beribadah. 3 keutamaan yang akan kita dapatkan dengan kita memperbanyak mengingat kematian. Yang pertama tadi, apa tadi Pak? Yang pertama yaitu ta'jilu at-taubah. Segera untuk bertaubat. Ya. Karena orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan sadar. Dia akan sadar bahwa saya sebentar lagi dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sadar bahwasanya hidupnya tidak akan lama lagi. Sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia dan akan kembali pulang ke kampung akhirat. Dia sadar bahwa saya sebentar lagi dia harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan ya ketika hidup di dunia. Maka dia akan segera untuk bertaubat. Segera untuk bertaubat. Dia tidak mau ketika nyawa dicabut kemudian dia masih membawa dosa-dosa yang banyak ya, yang belum diampuni oleh Allah, sehingga nanti pada hari kiamat dia harus menanggung dosa-dosa tersebut. Ya. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia tidak akan tertipu dengan panjangnya angan-angan dunia. Orang yang banyak mengingat kematian dan selalu mengingat kematian, dia tidak punya angan-angan dunia yang panjang. Dia punya rencana dunia yang begitu detail, panjang, tidak. Karena dia sadar ya tidak lama lagi dia hidup di dunia. Dan bahaya kalau orang ya memiliki angan-angan dunia yang panjang, ini justru bahaya. Bukan berarti dia bagus, dia punya rencana-rencana yang detail. Nanti umur ya 80 dia akan begini, umur 100. Ya kalau sampai umur segitu. Ya, nanti kalau masa tuanya dia nabung, dia kemudian dia rencanakan semuanya, dia punya ya angan-angan dunia yang panjang. Ini bahaya. Ya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum usnain. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai umat Islam, yaitu 2 perkara yang paling saya takutkan. Apa kata beliau? Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal,
yaitu panjangnya angan-angan dunia. Kenapa dua hal ini sangat dikhawatirkan? Kata beliau, fa ammat tibaul hawa fayusrifu anil haq. Kalau mengikuti hawa nafsu, dia terus mengikuti hawa nafsu, ya nafsunya pengen apa, pengen apa, kemudian dia ikuti terus, ya maka dia akan terpaling dari kebenaran. Dia akan melenceng dari kebenaran karena nafsu, ya akan menyeret dia kepada kebatilan. Karena jiwa ini pada asalnya dia suka kepada yang buruk-buruk. Maka kalau dia mengikuti hawa nafsu, maka dia akan semakin jauh dari kebenaran. Wa ammatulul amal. Adapun yang kedua, panjangnya angan-angan dunia. Rencana dunianya itu sangat detail, sangat tertata rencananya. Angan-angannya luar biasa. Kata beliau, fayunsil akhirah. Ya, akan melupakan dia dari kampung akhirat. Seharusnya yang kita pikirkan itu bagaimana nanti nasib kita di alam kubur. Bagaimana nasib kita nanti ya di alam akhirat, di padang mahsyar. Bagaimana nasib kita nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, itu yang harus kita pikirkan, itu PR kita. Ya. Adapun dunia di masa tua nanti, ya Allah sudah tentukan rizki kita. Ya, semakin kita semangat dalam mencari dunia pun Allah tidak akan memberikan lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan. Dunia sudah diatur oleh Allah. Ya. Dunia sudah dijamin oleh Allah rizki kita. Tapi tidak ada yang menjamin nasib kita nanti di akhirat. Kita harus usaha. Jadi yang kita berhak untuk kita pikirkan, bagaimana nasib kita, bagaimana nasib keluarga kita nanti, ya di kehidupan setelah ya kematian tersebut. Ya, ini manfaat yang pertama. Mengingat kematian, maka dia akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua, dari banyaknya mengingat kematian, tadi apa Pak? Al-qanaatu fil qalb. Hatinya itu akan qanaah. Kalau kita ingat kematian, ya, kita selalu khawatir dengan kematian, kita ingat terus kematian, maka hati kita ini qanaah. Qanaah itu ridho, menerima, dia tidak tamak terhadap dunia. Sedikit banyak yang Allah berikan dari dunia, dia terima. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Kenapa dia qanaah? Karena dia sadar, ya, dunia yang dia miliki, yang Allah berikan itu tidak lama dia akan nikmati. Sebentar lagi dia akan pulang ke akhirat, pulang kepada Allah, meninggalkan semua apa yang dia miliki dari harta-harta dunia. Ya, tabungannya, uangnya, semuanya akan dia tinggalkan. Ya, nanti akan direbutkan, akan dibagi-bagi kepada ahli waris kita. Rumah megah kita akan kita tinggalkan, kendaraan mewah kita akan kita tinggalkan, semua jabatan kita akan kita tinggalkan, dan itu tidak lama lagi. Ya. Makanya orang yang banyak mengingat kematian, dia tidak tamak, dia tidak rakus, dia tidak terlalu obsesi. Ya, keinginannya dunia saja tidak. Dan ini bahaya. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahayanya apabila seorang itu tamak, rakus, ya, pengen dunianya tuh betul-betul luar biasa, dia tergila-gila untuk memperkaya diri, ya, dalam urusan harta dunia. Ini bahaya bagi agama, bagi keimanannya. Ya. Karena dia tidak akan pernah puas. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan." Seandainya manusia itu sudah punya 2 lembah emas, dia punya emas sebanyak 2 lembah. Banyak atau dikit Pak Bu? Banyak atau dikit ini kalau kita punya emas sebanyak 2 lembah? Banyak. Ini sampai 7 keturunan, ya, 10 keturunan mungkin gak habis. Ya, dia sudah punya. Tapi apa kata Rasulullah? Labtagha thalithan. Maka dia tidak akan puas dan dia akan mencari, ya, emas yang ke lembah yang ketiga. Kalau dia sudah dapat emas yang ketiga, dia tidak akan puas lagi. Dia akan mencari lembah emas yang keempat dan seterusnya.
Dan itu ya dunia. Sekarang mungkin kita belum punya apa-apa. Kita berpikir nanti kalau sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, kayaknya sudah cukup. Terkadang kita mikir begitu. Sudah punya motor, sudah punya rumah sendiri cukup. Tapi ketika Allah nanti kasih, udah punya rumah, udah punya motor, maka ya keinginannya lebih lagi. Wah, kayaknya harus punya mobil. Kayaknya kalau udah punya mobil udah sempurna kebahagiaan. Dikasih mobil, udah punya mobil, dia akan kurang. Pokoknya butuh pesawat nih. Harus punya apa begitu? Rumahnya harus 2. Rumah di kota, rumah di gunung. Ya, rumahnya ya. Nanti kalau sudah dapat dia tidak akan pernah puas, ini bahayanya. Ya, ini bahayanya. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis tadi, ya, Rasulullah mengatakan walan yamla afahu illa turab, dan tidak ada yang bisa ya menghentikan ketamaannya, kerampusannya dia terhadap dunia kecuali kematian. Kematian. Kalau dia sakit, udah misalnya hampir meninggal, maka dia sudah tidak ingin dunia lagi. Dia pengennya sehat saja. Ya tidak, Pak? Ya kalau udah sakit, kayaknya udah sakitnya sudah parah, dia udah nggak pengen dia harta yang banyak, sudah nggak pengen jabatan apa semua nggak pengen. Yang penting sehat aja. Tapi nanti kalau dikasih sehat, balik lagi dia. Ya, makanya untuk mengerem itu, untuk mengerem angan-angan ya ketamaan kita terhadap dunia, maka kita memperbanyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Ya. Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Manfaat yang ketiga dari banyaknya kita mengingat kematian, yaitu an-nasyatu fil ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan terdorong untuk lebih semangat dalam ibadah. Sekarang kita mungkin malas-malasan dalam ibadah. Tapi misalnya kita tahu kita ya kematian kita tidak lama lagi, misalnya besok, misalnya wa na'udzubillah, misalnya besok kita ya ajal kita besok. Apa yang kita lakukan malam ini, Pak? Kita akan semangat ibadah. Ya, kita malas dalam ibadah ya, karena kita lupa dengan kematian. Kita lupa dengan kampung akhirat. Maka untuk ya pendorong penyemangat kita, yaitu kita harus memperbanyak mengingat kematian. Sehingga nanti kita akan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya bagaimana nasib kita nanti di alam akhirat. Ya, bagaimana nasib kita nanti di alam kubur. Kita mengingat. Dan pada saat itu tidak ada yang memberikan manfaat kepada kita kecuali amal-amal ibadah kita, ketakwaan kita. Itu bekal, satu-satunya bekal yang memberikan manfaat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Berbekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal ya yaitu ketakwaan. Harta kita tidak lagi memberikan manfaat kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, ya. Keluarga kita, jabatan kita tidak memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat adalah ya amalan kita. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda kepada Nabi. Kemudian pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah. Pemuda tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang mukmin mana yang paling mulia, yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling baik, yang paling mulia adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus perangainya. Kemudian pemuda tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fa'ayyil mu'mininal atyas?" Orang mukmin mana yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling cerdas. Maka Rasulullah menjawab, ya, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidada ulaikal akyas."
Kata Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas yaitu orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu yang paling cerdas. Kita orang mukmin, kita semuanya mengimani bahwasanya setelah kematian akan ada kehidupan di akhirat. Ya, kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi. Ya. Maka orang mukmin yang cerdas dia mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan tersebut. Ya. Dan yang mengkhawatirkan kita, kehidupan di akhirat itu cuma ada dua nasib. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu surga. Yang kedua adalah ya tempat kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, tidak ada kenikmatan sedikit pun di dalamnya, yaitu neraka. Kalau orang itu tidak bisa meraih surga Allah pada hari kiamat, maka sudah pasti tempatnya nanti di neraka. Tinggal kita milih mau di surga atau di neraka. Yang menentukan itu adalah ya amalan kita. Amalan kita ya ketika kita hidup di dunia. Nggak ada di akhirat yang setengah-setengah, kadang enak, kadang susah. Nggak. Kalau di dunia susah-susahnya orang masih merasakan kenikmatan. Sebaliknya, senikmat-nikmatnya hidupnya orang di dunia masih merasakan kesusahan. Ya, maka dikatakan kehidupan dunia itu berputar seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kehidupan akhirat, ya, hanya ada dua. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, ya, kebahagiaan, tidak ada kesedihan sedikit pun, yaitu surga. Kemudian yang kedua, kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan azab, tidak ada sedikit pun kenikmatan, ya, yaitu neraka. Ya. Kita persiapkan. Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasannya ketika seorang itu meninggal dunia, dan semua kita nanti meninggal dunia. Sekarang mungkin kita mendengar ya orang lain ya diberitakan tentang berita meninggalnya. Ya, yang disampaikan, yang dikabarkan telah meninggal fulan. Ya, kita menerima berita. Tapi suatu saat nanti ya nama kita yang akan diberitakan. Berita lelayu yang tertulis adalah nama kita. Sekarang mungkin kita mengiringi jenazah orang lain, mengangkat ya jenazah orang lain. Tapi suatu saat nanti pasti ya jenazah kita yang akan diangkat. Jenazah kita yang akan dikubur oleh orang lain. Jenazah kita yang akan diiringi oleh orang lain. Sekarang kita menangisi kepergian orang lain. Suatu ketika nanti ya orang lain akan menangisi kepergian kita. Dan Rasulullah SAW mengabarkan, dan itu pasti. Rasulullah mengabarkan. Beliau mengatakan ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yattabi'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Kata Rasulullah, ya, ketika jenazah itu diangkat, ya, akan diantar ke pemakaman, maka yang akan mengiringi jenazah tersebut itu 3 hal. Akan tetapi dari 3 hal tersebut, yang 2 akan kembali pulang, dan yang 1 akan tetap terus bersama jenazah tersebut. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Kata Rasulullah, yang mengiringi jenazah kita nanti itu adalah keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, ya, orang-orang terdekat kita akan mengantar ke jenazah ke pemakaman kita. Harta kita pun juga akan mungkin ada yang ikut, mobilnya ikut ngantar, motornya ikut ngantar. Dan amalan kita juga akan menyertai kita. Tapi kata Rasulullah, ya, harta kita dan orang-orang yang mengantarkan kita, keluarga kita, semuanya akan kembali pulang. Yang akan tetap terus menemani kita, setia menemani kita, yaitu amalan-amalan kita.
Amalan kita satu-satunya yang kita miliki yang akan setia menemani kita di alam kubur kita. Kemudian ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, amalan kita yang akan memberikan syafaat. Ya. Kemudian tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita yang akan membela kita, yang akan menyelamatkan kita, keluarga kita, ya. Tidak ada yang menemani kita di dalam alam kubur. Secinta-cintanya orang kepada orang, ya. Kalau orang yang dicintai meninggal dunia, ya sudah. Mungkin seminggu dia akan sedih, tapi setelah itu dia akan lupa. Dia akan lupa. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun dia akan lupa. Sepasang suami istri, ya, apabila salah satu meninggal dunia, ya, dia akan bersedih dalam waktu yang singkat. Kemudian berikutnya dia akan lupa. Harta kita, ya, pun akan dimanfaatkan oleh orang lain, tapi amalan kita yang akan terus menyertai kita. Ya, maka rugi. Ya, rugi apabila kita mati-matian untuk mencari harta, padahal tidak akan kita bawa mati. Ya, harusnya, ya, yang kita utamakan yaitu bagaimana kita memperbanyak amal ibadah. Perbanyak amal ibadah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, ini luar biasa. Allah mengingatkan kepada kita, ya, menggambarkan bagaimana orang ketika ajal itu menjemput, mereka itu sangat menyesal. Sangat menyesal. Ingin, ya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan waktu sebentar saja untuk hidup di dunia, untuk beramal soleh. Ketika ajal baru dia sadar. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99, ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahum al-maut, ketika ajal itu datang kepada mereka, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, ketika ajal itu sudah dicabut. Apa yang mereka katakan? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya hidup ke dunia sebentar saja ya Allah. Sebentar saja kembalikan saya, 1 menit 2 menit, ya, kembalikan. Untuk apa? Dia mengatakan la'alli a'malu shalihan fima taraktu, sehingga saya bisa beramal soleh yang selama ini saya tinggalkan. Menyesal, ya. Ketika ajal itu sudah dicabut, baru dia akan, ya, terbayang, mengingat bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah. Tapi ketika dia hidup, ya, dia lupa. Ketika ajal menjemput, baru dia sadar dan dia mohon ya Allah sebentar. Tapi, ya, ini permohonan yang sia-sia. Kemudian dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan, ya, orang-orang untuk berinfak, untuk beramal soleh. Kemudian dia tidak mau berinfak, tidak mau beramal soleh sampai ajal menjemput. Kemudian ketika ajal menjemput, baru dia mohon kepada Allah, ya Allah, ya, tunda sebentar ya Allah, ya, tunda sebentar sehingga saya bisa mentaati perintahmu, sebentar saja Allah. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian harta kalian. Infakkanlah, ya, beramallah soleh sebelum datang kepada kalian kematian. Allah sudah ingatkan, beribadah, beramal soleh sebelum datang kematian. Kemudian kata dia, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika kematian itu datang, dia mengatakan, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jika seandainya ya Allah Engkau menunda sebentar saja kematianku, ila ajalin qarib, tunda sebentar saja, enggak usah lama, sebentar saja. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akun minas sholihin, maka sungguh ya Allah, jika Engkau berikan aku kesempatan lagi, saya akan bersedekah sesuai dengan perintahmu, wa akun minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Tapi terlambat. Kata Allah di ayat berikutnya, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang apabila sudah tiba waktunya. Itu nasihat yang begitu luar biasa.
Seharusnya kita ya yang masih Allah berikan kepada kita ini kesempatan hidup, umur. Ya. Maka gunakan ya kesempatan kita ini, ya, hidup ini ya gunakan untuk ibadah. Taati perintah-perintah Allah, jalankan kewajiban-kewajiban kita. Dunia ini adalah tempat untuk kita ibadah, untuk kita mencari bekal kehidupan kita yang sebenarnya bukan dunia. Ya. Jangan sampai nantinya kita menjadi orang yang menyesal dengan penyesalan yang sia-sia. Ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan, maka gunakan. Ya. Bahkan sebanyak apapun amal soleh yang kita kerjakan pun nanti kita masih akan menyesal. Kenapa tidak memperbanyak lagi? Ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita beramal ibadah, karena itulah nanti yang akan memberikan manfaat ya bagi kita ya setelah ya kita meninggal dunia. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini ya sedikit nasihat agar kita ya senantiasa ya banyak mengingat kematian. Kita tidak merasa aman, kita tidak merasa bahwasanya kita hidup masih lama. Tidak, kematian tidak mengenal ya keadaan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya. Ya entah itu kita masih muda atau sudah tua, kita dalam keadaan masih sehat atau kita sakit, kita keadaan ya kekurangan atau punya kelebihan harta, ya kematian itu tidak melihat itu semuanya. Yang terpenting bagi kita harus siapkan sehingga tatkala kematian itu datang kepada kita sudah siap. Kita sudah siap, kita tidak menyesal nantinya, dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menempatkan kita ya di kehidupan setelah kematian di tempat yang paling baik, yaitu surga firdausnya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, bukan sesuatu yang baru ya, bukan ilmu yang baru ya, ini semuanya kita sudah mengetahui semuanya, tapi ya mimbabi at-tadhkir ya, ini hanya mengingatkan ya, menasehati ya, terkadang kita lupa, perlu kita ingatkan. Dan semoga ya nasihat ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.